Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore Waalaikumsalam hari ini warahmatullahi kita wabarakatuh. perkuliahan pengganti karena besok Jumat ada LKDM ya, LDKM, LDKM untuk angkatan 2023 sehingga tidak bisa kuliah mata kuliah literasi digital sehingga saya kontak dua kelas kemarin, ketua kelas Mas Yusuf Habibi sama Mbak Aulia Yasmin bisa diganti sore hari ini. Maka kita ganti hari ini. Nanti mudah-mudahan tidak lama-lama ya, jam 5 lah sudah selesai. Baik, kita sekarang masuk ke materi keempat ya. Ini minggu kelima. Tapi materi keempat, yaitu tentang topiknya tentang pemahaman 9 core kompetensi warga digital. Sebelumnya saya lihat dulu tugas yang di Adlink ya. Kemarin sudah diberikan tugas pertama di Adlink. Ini kelas literasi digital kelas A. Bagus ya, semua ngumpulin. 35 mahasiswa ngumpulin nih. Tapi saya lihat rata-rata kebanyakan tidak ini ya, tidak ada yang bikin video ya. Yang bikin kemarin kayaknya cuman Wisnu doang ya. Tapi Wisnu, halo Wisnu, Iya ya Pak. kamu di situ. Kamu kamu kurangnya itu kurang ininya, kurang tulisannya. Cuman baiknya itu kan kamu bikin tulis apa, bikin kayak slide, kemudian kamu kamu ngomong, kamu terangin gitu. Bukan cuman bercerita begini, tapi tidak apa-apa. Oh, Pak, mohon maaf Pak. Jadi orang yang nonton tuh kan dia juga nyimak tulisannya gitu loh. Kayak inilah, kayak kuliah lah. Kayak sekarang lah kuliah Zoom ini kan. Ada slide-nya, kemudian ada yang menerangkan gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan ini ya, kebanyakan ngirim apa PDF ya. Oke, nanti saya nilai ya. Kemudian yang kelas C, literasi digital kelas C, kita lihat apakah semua mengerjakan. Dua orang tidak mengerjakan atau belum mengumpulkan. Ahmad Rayyan dan Abi Sultoni. Ada di sini Ahmad Rayyan, ada Abi Sultoni, Abi ada Pak? belum mengumpulkan. Belum Pak. Oke. Oke, sekarang kita langsung ke materi. Nanti saya nilai ya. Materi kita tadi
pemahaman tentang 9 core kompetensi warga digital. Ya, kita singkat saja ya, biar cepat ya. Jadi dengan kewarganegaraan digital, jadi kayak ini aja ya, kayak negara aja ya, warga negara. Ya sekarang namanya citizen. Kalau negara kan citizen ya. Kalau digital ya netizen ya, netizennya. Pengguna teknologi bertanggung jawab untuk menggunakan perangkat digital. Ini karena di era digital saat ini kebebasan berekspresi dan perilaku dapat menyimpang dari norma dan peraturan yang ada. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak punya digital ethics dan seterusnya yang kita pernah bahas sebelumnya, ya orang bebas aja mau ngomong, mau posting, mau komentar di sosial media dan seterusnya ya. Maka perlu pemahaman masing-masing, perlu kesadaran pribadi. Karena itu juga ada apa? Ada impactnya ya dalam dunia pendidikan yang kita bahas kemarin kan. Jadi nanti kalau kerja itu HRD itu juga menyeleksi, apa, mengkepoin ini anak ini atau ini kandidat yang lagi dites ini gimana dia di dunia maya, apakah apakah elegan, apakah apa netizen yang tidak beradab. Nah, itu kan juga dilihat. Nah, makanya juga kita perlu membatasi. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu ya, kalau sekarang jarimu harimaumu. Kalau ngetiknya salah, asal posting, asal komen, nah itu berbahaya. Kewarganegaraan digital dikutip di Kementerian Pendidikan Budaya, Kebudayaan dan merupakan kumpulan standar perilaku yang masuk akal dan bertanggung jawab saat menggunakan teknologi informasi. Kewarganegaraan digital atau kewarganegaraan digital adalah eh, kebanyakan adalah banyak konsep yang memungkinkan komunikasi pengetahuan yang akurat tentang penggunaan teknologi dunia maya. Seperti itu nih. Nah, kewarganegaraan digital atau yang tadi disebut di depan adalah 9 core kompetensi warga digital itu mencakup 9 komponen. Apa saja? Yang pertama adalah digital akses atau akses digital. Jadi akses digital merupakan elemen fundamental yang memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk terhubung ke dunia digital. Jadi semua orang bisa mengakses dunia digital ya. Faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi, geografis, dan infrastruktur sangat mempengaruhi tingkat akses digital seseorang. Tanpa akses yang memadai, kesenjangan digital semakin melebar dan menghambat perkembangan individu maupun masyarakat. Contohnya, eh, sekolah, sekolah yang menyediakan fasilitas komputer dan internet atau wifi bagi siswa dan guru. Kalau di kampus ya bagi mahasiswa dan dosen untuk mendukung pembelajaran daring atau online. Kemudian program pemerintah yang menghadirkan jaringan internet ke daerah terpencil guna meningkatkan literasi digital di wilayah tersebut. Jadi semua orang punya akses yang sama. Kemudian yang nomor dua adalah digital commerce atau perdagangan digital. Ini terkait dengan jual beli barang ya
jual beli barang atau servis melalui media elektronik atau melalui smartphone dan seterusnya ya. Ada all shop. Sekarang ada all shop mau beli barang apa bisa lihat all shop ya. Lewat Shopee, Tokopedia dan seterusnya ya. Mau beli makan, mau beli kaos, mau beli celana, mau beli sepatu. Kalau sekarang mau pesan ojek ya pakai HP, pakai media smartphone. Dulu ada mau pijit juga bisa ya dulu ya. Dulu kan ada Go Massage gitu kan. Ada Gojek, ada Go Massage. Kemudian ada juga Go Clean ya, yang di kos-kosan yang malas bersih-bersih, malas rapi-rapi, bisa order Go Clean. Dulu sih ada, saya sekarang saya kurang tahu ya ada apa enggak ya. Jadi perdagangan digital itu mencakup seluruh aktivitas jual beli melalui platform digital. Nah, perkembangannya sangat pesat sekarang ya, memberikan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen maupun pelaku usaha. Efisiensi ya, sehingga kita mau makan tapi mager keluar, tinggal pesan Gojek, GoFood, Shopee Food. Efisiensi ya, efisien. Itu untungnya. Minusnya apa ya? Jadi kaum rebahan ya, jadi malas bergerak gitu loh. Namun di sisi lain, pengguna harus tetap waspada terhadap resiko seperti penipuan online, pencurian data pribadi, dan serangan cyber. Jadi juga tetap ada apa plus minusnya ya. Mungkin saja ada yang ngirim pesan atau SMS, link gitu ya, link dengan deskripsi. Silakan klik link ini untuk mendapatkan poin GoPay atau mungkin apa gitu ya. Itu mungkin saja itu terjadi ya. Penipuan. Kalau kita klik link ya itu malah jadi apa, virus atau apa gitu ya.
Oke, lanjut contoh contoh digital e-commerce atau perdagangan digital yang tadi ya penggunaan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan kawan-kawannya ya untuk melakukan transaksi jual beli secara daring. Kemudian kasus pencurian data kartu kredit dalam transaksi online yang dapat merugikan pelanggan pelanggan jika tidak dilakukan dengan keamanan yang baik. Kemudian yang ketiga, komunikasi digital. Jadi lewat media digital kita bisa mengekspresikan s- ekspresi kita ya, tulisan, postingan, ya, eh, video, macam-macam lah. Itu bisa semua dipublish, diupload lewat media digital. Jadi komunikasi digital mencakup segala bentuk interaksi yang dilakukan melalui perangkat dan platform digital seperti email, medsos, maupun aplikasi conference lainnya seperti ya sekarang Zoom dan seterusnya ya. Teknologi ini memungkinkan komunikasi jarak jauh menjadi lebih cepat dan efisien. Seperti sekarang kan kita kuliah online, ada yang mungkin di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Nusa Tenggara, ada yang di Jawa, Jakarta, tapi bisa kuliah bareng sore hari ini lewat video conference, lewat Zoom. Itu itu keuntungannya ya, bisa komunikasi jarak jauh, lebih cepat, lebih efisien, tetapi juga menuntut etika dan tanggung jawab dalam penggunaannya. Nah, ini yang disebut dituntut etika dan tanggung jawab. Makanya kalau saya pribadi, kalau kuliah online itu opsi kedua ya. Saya pribadi itu kalau kuliah itu lebih suka offline karena offline itu apa namanya tingkat mahasiswa itu memperhatikan itu lebih dibandingkan online. Jangankan online, offline pun kadang-kadang di kelas itu mahasiswa tuh kadang-kadang kurang memperhatikan pembelajaran ya. Kalau bahasanya anak santri itu kurang memperhatikan majelis ilmu. Ya, dosennya lagi ceramah, lagi nerangin, dia tidur misalkan ya, atau ngobrol sama teman sampingnya, atau mungkin main HP, atau mungkin ngelamun. Itu kalau kuliah offline. Kadang-kadang begitu, atau mungkin sering. Apalagi kalau online, seperti sekarang saya ngomong nih, saya nggak tahu yang di ada 52 mahasiswa yang join ya. Doni, Abi, Dodi, Alia, Anugrah, Arsenal dan seterusnya. Saya nggak tahu di sana apakah mendengarkan ataukah sambil main catur. Saya nggak tahu. Apa sambil main karambol, sambil tiduran. Nah, nggak tahu. Nah, itu minusnya kalau kuliah online ya. Jadi kadang-kadang yang pernah terjadi kadang-kadang sebuah kelas, satu kelas itu kuliah online, semua masuk di akun Zoom. Misalkan ini ada 51, ini contoh di kampus lain nih ya, yang saya ajar ya. Ada 52 mahasiswa nih, join. Semua masuk di Zoom, semua masuk masuk di Zoom. Cuman yang nyala, yang bersuara, yang bunyi HP-nya itu hanya satu mahasiswa. Jadi mereka kumpul di kantin gitu ya. Kumpul di kantin atau mungkin di kafe gitu. Kumpul lagi makan, lagi main catur atau main karambol atau main apa ya. Jadi bersuara memang ada suara kuliah bunyi, tapi satu HP saja. Yang ya tinggal ngobrol, tinggal makan kacang tadi ya, tinggal main catur, main karambol. Eh,
Satu HP aja yang bunyi. Jadi yang 52 HP nggak bunyi atau yang 51 HP nggak bunyi gitu. Nggak dinyalakan soundnya gitu. Tapi ntar kalau dipanggil misalkan dipanggil, dipanggil Elizabeth, Elizabeth. Nanti temennya nyolek, kamu dipanggil tuh. Nah, terus nyaut. Nah, ada yang seperti itu modelnya. Jadi ditinggal, dicuekin lah dosennya. Dosennya itu terjadi betul. Nanti Dimas, Dimas dipanggil, Dimas, kamu dipanggil, dicolek. Iya Pak, iya Pak. Padahal waktu tadi dosennya nerangin dia nggak memperhatiin. Itu terjadi. Itu terjadi real seperti itu ya. Mudah-mudahan ini mahasiswa anak-anak IT PLN ya. Saya kira etikanya baik-baik semua. Kemudian tanggung jawabnya juga baik-baik semua sehingga ketika kuliah mau mau offline, mau online tetap tetap menjunjung etika perkuliahan. Maka nah ini cocok ya dengan kita punya matkul ya, mata kuliah digital literasi kan. Maka kalau kita paham mata kuliah ini, sekarang contohnya kita kuliah online itu betul-betul memperhatikan betul, nyimak betul. Jadi kuliah online gitu ya sama dengan kuliah offline. Kalian duduk, sebenarnya sama sih, nggak ada yang beda. Cuman hanya beda lewat ini aja medianya saja. Kalau kalian kuliah offline itu yang yang perempuan itu kan berpakaian rapi, pakai kerudung, pakai baju, pakai apa ya. Kemudian pokoknya berpakaian rapi lah. Duduk, HP-nya ditaruh di depan, kemudian dia lihat gitu ya. Atau mungkin pakai laptop. Ya sama kayak di kelas. Jadi gitu. Tidak tidak sambil tiduran karena ada mahasiswa Pak. Mana Pak saya tadi di absen nggak nggak respon karena saya ketiduran. Nah, karena memang dia kuliah sambil tiduran, kuliah sambil rebahan tiduran. Pas di akhir sesi dipanggil untuk presensi, bablas ketiduran. Ya kan, ya berarti memang kurang kurang tepat ya. Kan nggak mungkin kalau kuliah di kelas kemudian dia rebahan kan nggak mungkin. Ya sama juga kalau kalian mahasiswa itu kuliah online juga aslinya itu yang nggak rebahan, ya sama duduk kayak di kelas. Cuman duduk menghadap ke layarnya itu, ke HP-nya atau ke Zoom-nya. Jadi itu itu apa namanya? Itulah poinnya eh, apa namanya? Etika digital ya. Jadi tadi yang saya bilang kalau bahasanya anak santri itu dia tuh menghormati majelis ilmu. Jadi ini ada sebuah perkuliahan, ada yang mengajar, ada gurunya, ada dosennya, saya harus hormati. Dia kita bi- dia ngomong kita dengarkan dan seterusnya. Jadi tadi itu ya. Jadi dituntut memiliki etika dan tanggung jawab yang baik. Ini Zoom-nya mau mati, silakan nanti geser ke link Zoom yang berikutnya ya. Silakan langsung. Tadi ya, contohnya digital communication. Seorang guru, seorang dosen mengajar melalui Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams dan yang lainnya untuk memfasilitasi pembelajaran. Tadi ya, mahasiswa. Tolong dia Saidah Aisyah, suaranya dia Saidah Aisyah. Tadi ya dituntut mahasiswa untuk memiliki etika dan tanggung jawab yang baik. Jadi tadi ya meskipun kuliah online tidak dicuekin dosennya gitu, ditinggal tadi ya dari sekian banyak mahasiswa ah, cuman satu akun yang bersuara dan yang lain main catur gitu kan. Ketika dipanggil dicolek temennya gitu. Nah itu berarti kalau dinilai itu memang etika dan merasa memilih apa merasa tanggung jawab moralnya itu masih kurang gitu.
Dia nggak merasa butuh. Saya butuh nih untuk kuliah. Entah saya sudah paham atau saya lebih pintar daripada gurunya, itu itu nomor dua, masalah nomor dua ya. Yang penting kalau emang ini kuliah, saya punya kewajiban datang, ya saya merasa tanggung jawab, saya harus mendengarkan gitu. Nah itu harus dimiliki untuk para mahasiswa ya. Contoh seperti ini Asrika Mawadah, dia, Bapak mohon maaf Asrika izin ke toilet Pak. Nah sama seperti kalian kelas, kalau di kelas offline kan, kan begitu kalau keluar kan, Pak mau izin ke belakang. Sebenarnya sama juga kalau kalian online juga begitu. Mungkin raise hand, mungkin chat di grup biar biar mungkin nanti eh, dosennya tahu oh ini satu anak, dua anak lagi keluar, lagi ke toilet sehingga tahu. Atau mungkin kayak yang kemarin ya, Dodi Dodi mana Dodi? Dodi ada Dodi. Hadir Pak, hadir. Di Pak izin Pak Jumatan itu. Nah, ngabarin gitu. Takutnya kan kalau orang pada live-live semua, misalkan live-live semua, tapi nggak ada yang ngasih notifikasi, nggak ada yang ngasih kode, nggak taunya dosennya ceramah ngomong sendiri tiba-tiba partisipannya cuma satu orang, dia sendiri ngomong gitu, misalkan ya. Nah itu, jadi itulah etikanya seperti itu ya, sama seperti ketika offline. Kemudian yang keempat digital literasi ya, sudah kita bahas berkali-kali. Jadi kemampuan untuk melacak, mencari informasi yang diberikan lewat media informasi, teknologi dan seterusnya ya. Ini kalau kaitannya dengan perkuliahan ya, kemampuan kalian belajar, mencari materi ya seperti tugas pertama itu apa tadi ya? Review paper, Pak. Paper ya. Dampak digital. Oke, oke. Tugas pertama kan mereview paper. Jadi kalian baca-baca referensi, jurnal-jurnal paper, baca-baca case study, di internet kan kadang semua gampang ya, kita tidak perlu ke perpustakaan, nggak perlu ke cari buku, nggak perlu ke toko buku, tinggal berselancar di dunia maya itu. Kalau kita punya, kalian punya kemampuan yang bagus, kemampuannya bagus untuk berselancar cari paper ini gitu, oh cepet itu, baca ini cepet, bagaimana caranya mereview bercepat pakai aplikasi ini, bagaimana cara parafrasenya yang bagus pakai ini aplikasinya. Nah, cepet itu kan, sehingga diberi tugas itu, diberi tugas 2 minggu itu nggak merasa kurang waktu. Pak boleh nggak Pak ditambah waktunya gitu ya, itu sebenarnya 2 minggu itu sudah cukup lama ya. Nah itu jadi punya kemampuan yang saya pernah bilang mungkin, jadi ada, saya punya mahasiswa bimbingan, saya suruh cari buku ini, tidak perlu beli, cari aja e-booknya di internet, berhari-hari, lewat lewat minggu berminggu gitu, nggak nemu-nemu juga. Kenapa nggak nemu? Nggak ada Pak. Kata siapa nggak ada? Saya aja nemu kok di internet itu, e-book gitu. Ya tadi karena mungkin dia nggak terbiasa nyari buku di internet sehingga disuruh nyari nggak ngerti caranya, nggak ngerti caranya ya. Di mana webnya? Kalau ngetik di Google itu pakai keywordnya apa? Itu ada triknya sebenarnya biar cepat itu pakai pakai keywordnya apa? Pakai pakai karakter apa? Mungkin pakai bintang, pakai tagar atau pakai strip itu ada caranya. Nah itu makanya kalian para mahasiswa-mahasiswa ini dituntut untuk memiliki kemampuan digital literasi yang baik sehingga nanti kalau mencari informasi apa tuh cepat ya, tidak, mungkin kan sering jumpa ya, tidak seperti orang-orang zaman dulu kan agak gaptek gitu kan, gaptek itu lama kalau mainan laptop itu kan, tapi sekarang kan cepet gitu kan mau nyari apapun bisa. Nah, ini contohnya yang mempelajari cara menggunakan Google Chrome, mesin pencari untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Jadi kalau kalian nyari, yang saya sering bilang mungkin
nyari paper, nyari artikel jurnal di web-web jurnal, itu kalian kalau ngetik keyword itu nggak cukup keywordnya. Kan ada ngetik keyword yang keyword sederhana ya, ada yang advanced search ya. Itu sebenarnya kalau ngetik ngetik keyword itu nggak cukup kata doang. Contoh kalian ada tugas ada tugas review jurnal selain matkul ini, ada? Belum Pak kayaknya. Belum ada ya. Contoh misalkan mata kuliah apa ya sekarang ya? Semester berapa sih ini? 4 ya. Mata kuliah selain ini apa matkulnya? Konversi energi ada Pak. Oke, energi. Misalkan mata kuliah konversi energi, disuruh cari jurnal misalkan ya, baca jurnal. Kalau saya memang setiap saya ngajar matkul itu pasti ada tugas review jurnal. Apa? Buat apa? Supaya anak-anak terbiasa membaca jurnal. Kan nanti ujung-ujungnya kan ketika nanti kerja praktek, KP, atau magang, atau ntar skripsi, TA kan pasti akan bikin laporan, bikin skripsi, itu kan pasti baca-baca referensi kan. Nah, biar terbiasa ya. Jadi ada tugas misalkan mencari jurnal tentang energi atau mungkin konversi energi atau tentang renewable energi atau energi terbarukan. Itu kalau kalian cari di web jurnal misalkan itu nggak cukup kalian ngetik energi terbarukan. Itu sebenarnya terlalu sederhana. Itu ada triknya. Bagaimana biar kita dapat artikel atau paper yang bagus-bagus. Itu ada nggak cukup kata-kata tapi nanti apakah kita pakai yang saya sering bilang ya, pakai boolean atau apa itu. Nanti kalau ngetik dikurung dulu. Dalam kurung, kemudian bintang, kemudian contoh misalkan dalam kurung, buka kurung, konversi energi, dalam tutup kurung, kemudian bintang, kemudian apa ya, konversi energi, kemudian Amerika, misalkan gitu. Artinya kita bahas tentang konversi energi yang di Amerika. Itu ada caranya. Maka kalau kita nggak belajar itu nggak ngerti. Ternyata kalau ngetik keyword nggak cukup kata-kata, tapi pakai karakter. Ada pakai tutup kurung, buka kurung, pakai strip, pakai bintang, pakai tagar. Nanti itu kan kita kan apa namanya bermain dengan algoritma komputer ya. Jadi dengan trik-trik seperti itu nanti yang muncul lebih lebih beda dibanding kita hanya ngetik konversi energi enter itu beda hasilnya. Nah, itu kalian akan saya kira anak-anak muda lebih paham ya apa lebih lebih nggak gaptek ya sehingga nanti itu kalau kalian sering sering latihan sendiri seperti itu dan lebih lebih paham lah. Kemudian mengikuti kursus online untuk memahami penggunaan Microsoft Excel dalam menganalisis data. Jadi memang di perkuliahan kalian di kelas ada mata kuliah, dosen ceramah, ngasih materi, mungkin juga latihan software, di lab ada praktikum, dan seterusnya. Tapi jangan pernah merasa puas. Ya, pesan saya kepada para mahasiswa ya, jangan merasa puas. Meskipun juga banyak tugasnya ya, tugasnya banyak numpuk. Bapak ini ngasih review jurnal ya, suruh bikin video YouTube lah, deadline-nya mepet lah gitu kan. Nanti ada praktikum, nanti matkul itu bikin apa? Bikin manuskrip buku lah gitu kan. Iya silakan diatur. Belum lagi yang aktif di himpunan atau yang dia aktif di kampus atau apa ya. Jadi kalau sela-sela kalian waktu yang longgar kuliah, cari cari kesempatan di luar untuk belajar nambah ilmu. Contoh misalkan yang nggak diajarkan di kelas atau di lab, tidak diajarkan secara lebih detail tentang penggunaan Excel. Saya kira nggak ada kan? Mengcoding pakai Excel. Ya, Jadi Excel itu bisa buat ngoding sebenarnya. Itu mungkin di kelas nggak diajarin mungkin ya. Atau juga di lab belum sempat diajarkan. Jadi belum sempat karena mungkin nggak kebagian waktu ya.
Itu kalian bisa sendiri cari di luar kelas, cari di online, pelatihan online atau di mana yang mungkin yang kalau ada yang free, kalau ada yang berbayar ya cari yang terjangkau itu biar ntar terlatih. Sehingga nanti kalian ketika lulus kuliah itu skillnya banyak gitu loh. Bisa ini, bisa itu, ya bisa begini, bisa begini, begitu ya kan. Jadi jangan merasa puas. Cukup jangan cukup merasa puas dengan sudah ikut kelas, sudah ikut lab. Misalkan begitu ya. Tapi tadi kalau masih ada waktu silakan untuk berselancar di luar, nyari relasi, nyari tambahan pelatihan, kursus dan seterusnya. Ikut sertifikasi mungkin ya. Saya juga dulu begitu pas saya kuliah ya. Saya ikut pelatihan eh, Microsoft Office, Word, PowerPoint, ya, Excel, ikut ikut training, sertifikasi ASCA. ASCA itu Accredited Supply Chain Analyst waktu waktu masih kuliah. Kemudian training Microsoft Project, kemudian training CHRA, Certified Human Resource Analyst, kemudian CPIM, Certified Project International Manager dan seterusnya. Macam-macam lah. Jadi untuk menambah ini, menambah wawasan, menambah kemampuan. Ternyata Excel itu bukan cuma buat bikin table, bisa buat coding, bisa buat ngitung bla bla, lookup ya kan. Itu kalau belum diajarkan di kelas ya silakan kalian mandiri sendiri, eh, belajar sendiri gitu dan seterusnya ya. Kemudian yang kelima, etika digital ya. Etika digital itu ya tadi yang sudah kita bahas berkali-kali ya. Jadi punya etika digital menekankan pada bagaimana seseorang berperilaku di dunia digital dengan menghormati norma dan nilai yang berlaku ya. Jadi kalau aktif di sosial media ya yang bijak, tidak usah posting yang tidak baik, tidak usah komen yang tidak baik, jadilah netizen yang budiman, jangan jangan yang apa ya, yang ugal-ugalan ya. Posting yang tidak baik ya. Kemudian apa namanya? Komen yang tidak baik jangan. Termasuk ya tadi yang kita bahas, kalau bicara perkuliahan, kalau kalian matkul yang lain, dosen yang lain ada kuliah online ya, kalian juga harus paham itu bagaimana etika digital ketika saya kuliah online. Apakah saya tiduran? Apakah saya sambil tadi main catur? Apakah saya memperhatikan? Saya harus simak betul. Nah, bagaimana kalau ketika saya kuliah online dengan dosen saya, apakah saya saya mau pergi saya tinggal saja tanpa tanpa izin, tanpa melapor, tanpa chatting misalkan gitu ya. Nah, itu harus punya kefahaman masing-masing. Contohnya tidak menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian di sosial media yang dapat memicu ketegangan sosial. Kemudian menghormati pendapat orang lain dalam diskusi daring serta menghindari perdebatan yang tidak sehat. Contoh nih, di dunia akademik yang saya ingat ini, tahun sekitar tahun 2022 itu ada seorang dosen, guru besar, Profesor ITS, Profesor Teknik Industri ITS. Dia bikin huru hara eh, tahun 2022 ya, karena dia bikin postingan apa nulis di sosial media saya lupa di mana ya. Jadi ini Budi Santosa Purwokartiko itu
dosen teknik industri ITS, guru besar, profesor, sekaligus rektor ITK. ITK itu Institut Teknologi Kalimantan. Dia itu, saya lupa nulis apa gitu ya. Pokoknya bilang dia habis, ya itu mungkin lagi rame-ramenya juga di politik ya. Jadi dia tuh habis wawancara beasiswa gitu ya, calon-calon penerima beasiswa gitu. Ada yang mungkin pakai hijab, ada yang tidak gitu ya. Kemudian mungkin yang pakai hijab, mungkin perempuan atau ibu atau mbak-mbak yang pakai hijab itu dinilai sama beliau itu pikirannya agak apa ya, kurang apa, kurang maju lah, terlalu mungkin terlalu konvensional gitu ya. Sehingga disebut dengan manusia gurun. Manusia gurun itu yang nggak maju pikirannya. Dia dia membandingkan dengan perempuan atau wanita yang tidak berhijab tapi lebih maju pikirannya. Tapi justru perempuan yang berhijab yang mungkin Islami gitu ya. Tapi justru dangkal pikirannya. Kemudian dia menyebut dengan istilah manusia gurun. Kalau kepo coba aja ntar cari di Google ya. Nah ini jadi panjang ini di urusannya nih. Panjang ini apa namanya beritanya di internet itu. Kalau kita simak sih sampai ke pengadilan apa apa ya nih. Ini dosen, guru besar, profesor ITS, dan rektor juga. Nih, sampai ke MA ya kan. MA itu Mahkamah Agung. MA tolak kasasi Prof. Budi Santoso soal sanksi etik. Saya nggak tahu ini gimana keterusannya. Apakah dapat sanksi dari kampus atau apa? Saya kurang paham ya. Yang jelas dulu ini bikin bikin gaduh, bikin gaduh. Ketika dia bilang manusia gurun, wah itu bikin gaduh. Jadi mbak-mbak di sini yang pakai hijab itu dibilangnya manusia gurun. Tampaknya mungkin muslimah yang Islami begitu, tapi pikirannya dangkal gitu ya. Disebut dengan manusia gurun. Itu karena salah ini aja, salah nulis di media sosial. Mungkin kalau dia ngobrol di dunia offline ya, ngobrol yang sifatnya santai, tidak mendiskreditkan seseorang, mungkin nggak jadi masalah ya. Tapi karena dia tulis di media sosial sehingga semua orang baca, orang bisa apa itu namanya repost, apa mungkin screenshot, apa mungkin di tag atau apa ya. Jadi rame, jadi rame malah tadi kan jarimu harimaumu ya. Maka hati-hati. Kemudian berikutnya hukum digital ya. Hukum digital mencakup aturan dan regulasi yang mengatur perilaku pengguna teknologi untuk mencegah penyalahgunaan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu di dunia digital. Keberadaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan adil. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nanti ada tentang ITE ya, Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE di Indonesia yang mengatur kejahatan siber dan pelindungan data pribadi. Kemudian pelindungan hak cipta terhadap konten digital seperti musik, video, dan karya tulis agar tidak disalahgunakan tanpa izin. Ada yang mau komen ini? Ada yang lagi rame nggak ini di Indonesia? Ada yang nyimak ini nggak? Nggak ada yang lihat berita ya? Yang mana Belum. itu, Pak? Izin Royalty. Ya? Ada yang nyimak nggak? yang kasus Agnes Mo ya, Pak? Ya itulah. Ya, pokoknya masalah royalti musik ya. Mulai Iya. Agnes Mo, kemudian siapa tuh? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Pokoknya itulah yang lagi rame itu. Piyu Padi, kemudian Agnes Mo. Saya sih nggak nyimak ya, karena saya nggak suka musik, cuman kan lihat beranda itu kan muncul gitu kan.
Alex Agnes Mo nyanyinya lagunya siapa itu? Dias 20 tahun yang bikin liriknya lagunya nggak kebagian royalti kira-kira gitu ya. Tapi justru yang penyanyinya, yang nyanyiin malah dapat duit banyak gitu kan. Kemudian kemarin Judika habis nyanyi lagunya Ahmad Dhani, tiba-tiba Ahmad Dhani sama manajemennya di di apa dihubungi ya, bayar ya gitu kan. Nah, rame itu kan. Kemudian grupnya Ariel Noah sama Arman Maulana sama eh Bunge, Bunge itu siapa? Bunga Citra Lestari ya, BCL itu menggugat apa? Minta apa itu namanya? Uji material ke MK gitu tentang undang-undang royalti musik atau apa itu kan. Nah, itu itu juga ada undang-undang yang mengatur ya. Oke, berikutnya hak dan kewajiban digital ya. Sebagai warga negara digital, netizen, setiap individu memiliki hak serta kewajiban yang harus dipatuhi dalam berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Hak meliputi pelindungan data pribadi dan akses informasi, sedangkan kewajiban mencakup perilaku yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Contohnya, hak untuk menjaga data pribadi tetap aman dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kewajiban untuk tidak menyebar informasi palsu yang dapat menyesatkan atau merugikan pihak lain. Ada yang bisa beri contoh ini? Ada yang bisa beri contoh? Saya Pak. Saya siapa? Alisa Bapak. Alisa, gimana kamu? Saya chat nggak dibalas. Bapak. Aku lupa. Lupa, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Maaf Bapak. Gimana? Apa contohnya? Contohnya adalah sesimpel mungkin eh informasi tentang pembukaan pendaftaran mahasiswa baru ITPLN. Mungkin dia nyebarnya infonya salah gitu, Pak. Kayak gitu, itu nggak boleh, Pak. Oke. Karena merugikan orang lain, Pak. Atau mungkin ada embel-embelnya ya. Ada mungkin buka pendaftaran, ntar kemudian ada pembayaran gitu ya, padahal nggak bayar gitu ya. Bisa jadi gitu, Pak. Oke. Ada lagi yang lain yang beri contoh? Informasi palsu tuh berita hoax kan, Pak? Apa ini? Asrika, oke. Ada yang nyimak ini nggak? Ayo. Ada yang nyimak ini? Ada yang nyimak ini? Ya, lewat. Lewat? Iya, lewat Pak, di Lewat, beranda. Pak. Lewat? iya, Iya, lewat Pak. ada, Pak. Maksudnya Lewat beranda, Pak. beritanya ada, Pak, kelihatan. Ini ya, cinta terlarang ya. Asik. Ridwan Kamil sama Lisa Mariana. Lisa Mariana betul ya? Apa Lisa Marisa ya? Nah, Lisa. itu saya nggak tahu yang benar yang mana ya. Saya juga nggak nyimak, cuma kan di Belanda ada gitu kan. Belanda ada.
Oke, jadi yang lagi rame kan sekarang isunya RK sama LM itu kan. Ya nggak tahu apakah benar apakah enggak ya. Apakah pengalihan isu, apakah ada maksud politik di bawah di belakangnya. Apakah ada pemain-pemain politik yang juga menggoreng ini atau bagaimana nggak tahu. Pokoknya kan untuk saat ini itu jadi liar isunya karena berawal dari si LM posting di IG-nya kan. Jadi dia bilang punya anak dari RK. Wah, rame kan itu. Semua orang bisa baca, di screenshot lah, di apalah. Jadi rame kan. Akhirnya ya sekarang saling saling apa? Jual beli serangan lewat lewat lawyernya kan. Saling menolak apa? Saling yang satu nuntut, yang satu juga apa namanya? Mengcounter gitu kan. Nah, itu terlepas informasinya benar apa enggak, apakah betul itu anaknya RK sehingga ada yang minta tes DNA itu kan. Nah, itu nanti silakan saja disimak ya. Silakan disimak di insert investigasi ya, silakan. Oke, berikutnya berikutnya kesehatan digital. Jadi menggunakan media digital dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan dan menggunakan dengan tepat. Ini berkaitan dengan dampak penggunaan teknologi terhadap kesehatan fisik dan mental yang sudah sempat disampaikan di pertemuan sebelumnya kan, kecanduan kecanduan game online ya, kecanduan apa namanya? Ya, sosial media kan ada yang namanya screen time. Pernah dengar istilah ini ya? Screen time pernah dengar ya? Pak, Apa screen time? kayak waktu kita main gadget gitu, Pak. Ya, waktu yang digunakan Malam. untuk. Jadi kalian silakan. Kan kalau anak-anak usia sekian, 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 kalau kalian remaja usia sekian itu berapa? Ada batasannya kok. Maksimal itu kalau sehari screen time-nya itu 24 jam ya. Nggak tidur depan HP gitu ya. Cuman kencing doang sama makan. Kencing makan. HP, wah itu bahaya itu. Bisa rusak kesehatan fisiknya, bisa lama-lama bisa rusak itu mentalnya. Sehingga ketemu orang takut ya. Cuman berani cuman ini doang di depan layar. Tiap hari dia pegang HP ya itu maka dibatasin ya. Maka kalau kalian mungkin lagi ada merasa apa ya seperti ada gangguan kok nggak enak badan atau mungkin kayak lagi nggak mood mentalnya atau apa mungkin mungkin jauhkan dulu semua perangkat digital atau apa ada yang begitu ya dia nggak mau pegang HP nggak pegang laptop ya nggak buka WA nggak buka medsos tenangkan dulu diri ya baru ntar buka buka seperti itu jadi karena memang kalau terlalu berlebihan juga nggak baik ya jadi pemanfaatan perangkat digital secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti ketegangan mata stres hingga kecanduan media sosial jadi scroll aja ya scroll ya TikTok lah atau mungkin IG atau apa ya atau mungkin chattingan dengan orang yang kita nggak tahu itu betul orang atau bukan orang itu kan mungkin dia chattingan di Facebook foto profilnya seperti ini tapi kita nggak tahu itu manusia atau bukan bisa aja kan itu dia nipu kan mungkin dia laki-laki fotonya profil ganteng padahal dia perempuan atau bagaimana kan kita nggak tahu.
Contoh membatasi waktu penggunaan gadget untuk menghindari kecanduan digital dan menjaga keseimbangan antara dunia maya dan nyata ya. Jadi dibatasi screen time-nya ya. Jadi silakan nanti kalian dibatasi screen time-nya. Saya dulu juga pernah dapat materi apa saya lupa ya. Jadi orang itu kalau dalam sehari namanya apa saya lupa ya. Megang HP itu sekian kali itu berarti over. Jadi pegang lepas, pegang lepas itu ya. Jadi kayak inilah main HP, buka IG, terus tutup, ngapain gitu ya, ngapain. Terus buka lagi, terus tutup lagi, buka TikTok, ngapain lagi, buka lagi HP-nya. Itu kalau sehari sampai sekian kali ratusan itu berarti over. Jadi dikit-dikit buka HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP gitu. Jadi tangannya tuh nggak bisa lepas dari HP. Itu kalau over itu berarti nggak seimbang ya, nggak balance. Maka diatur. Maka diatur ya, pegang HP-nya diatur ya. Kemudian ada waktu untuk hiburan ya di depan layar, laptop, HP. Ada waktu untuk belajar, beribadah, berdoa ya. Yang Muslim membaca Al-Quran. Nanti ada waktu olahraga ya, olahraga jogging, jogging. Kalau jogging di mana ya anak-anak PLN ya? Ada nggak yang jogging? PS1 Pak. Apa itu? Itu yang samping stasiun Rawabaya. Perumahan Gajah. Oh iya. Atau juga sekali-kali jogging di GBK itu kan? GBK atau main futsal, mini soccer ya, Dodi Alfayet atau badminton atau basket ya biar seimbang lah, ya. Seimbang. Kemudian menggunakan kacamata pelindung sinar biru saat bekerja lama di depan layar komputer untuk mengurangi risiko gangguan mata. Saya pun juga sebenarnya nggak suka pakai kacamata ya. Saya pakai kacamata baru setahun setengah, Desember 2023. Tiba-tiba kok setiap saya ngajar atau saya di depan apa? Di depan proyektor itu kok saya nggak bisa lihat jauh gitu ya. Ternyata minus. Mungkin gara-gara saya ya efek HP, kemudian dulu kerja juga di depan layar, terus sehari 8 jam, seminggu 7 hari. Jadi mungkin efek sinar itu ya, sehingga kena ke mata gitu ya. Maka eh, itu juga berpengaruh di ini ya, di 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 mata ya. Jadi cahaya cahaya HP itu ada radiasinya dan seterusnya itu berdampak. Maka semua ada batasnya. Tidak baik kalau terlalu over. Kalau kalian baca-baca buku-buku atau mungkin kalian dengar podcast-podcast di YouTube atau mungkin podcastnya Dokter Tirta ya, Peng-Peng itu ya. Itu kalau kita mau tidur nyenyak, kalau kata orang Jawa itu anger ya, nyenyak. Itu jangan main HP sebelum tidur. Jadi orang kalau mau tidur tuh main HP, scroll-scroll, gitu, scroll TikTok, IG apa-apa tuh itu biasanya nanti pas tidur dia nggak nggak sehat, nggak nyenyak. Coba kalian baca-baca atau mungkin dengar-dengar podcast gitu ya. Jadi makanya kalau mau tidur tuh jangan malam-malam, mendingan malah baca buku ya. Atau tadi yang Muslim ya baca Quran gitu ya. Karena kalau mau tidur tuh main HP, satu mungkin posisi ya sambil tiduran main HP, tangannya kan nggak ergonomi ya. Jadi pasti pegel di tangan, akan berdampak MSD mungkin ya, musculoskeletal disorder ya, nggak akan pegel karena kan dia tidur sambil tangannya itu nggak ergonomi posisinya, nggak nyaman sehingga agak pegel. Kemudian efek sinar HP itu juga berdampak. Kemudian ya nanti itu akan berdampak ke mata kemudian ke saraf gitu ya, maka akan nggak nyaman. Coba kalian praktekin coba
Mau tidur dengan tanpa HP, dengan tidur dengan main HP itu beda, akan beda. Apalagi yang sudah ngantuk dipaksa-paksa scroll TikTok atau apa, scroll main HP, dipaksa-paksa. Makanya orang itu kalau main HP itu malah malah kuat begadang kan. Coba kalau kalian ngantuk tapi main HP, itu malah malah nggak ngantuk malah. Karena cahaya HP itu memaksa mata tuh untuk kuat, malah malah seperti apa ya, mungkin seperti kafein ya. Dipaksa untuk malah kuat melek gitu loh. Aslinya udah ngantuk cuman dipaksa melek karena faktor tadi ya, cahaya HP itu ya. Sehingga malah tadi berdampak ke kesehatan ya. Aslinya harusnya tidur malah nggak jadi tidur karena emang dipaksa nggak tidur karena dampak HP tadi. Dan saya pun juga mungkin sering mengalami juga ngantuk gitu ya, ngantuk mau tidur tuh main HP. Malah kok malah bablas ya, sejam, 2 jam, 3 jam lihat video, lihat apa gitu ya, lihat video-video apalah, berita apa, nonton bola atau apa. Kok malah nggak ngantuk, tapi sebenarnya mata capek, mata lelah, ngantuk tapi nggak merem. Karena tadi ya efek efek gitu, efek cahaya itu ya. Maka diatur ya. Oke, satu lagi. Satu lagi, zoomnya juga mau mati. Silakan join lagi. Nanti juga untuk kita absen ya. Ini zoomnya mau mati, 1 menit mati. Tinggal 5 detik mati. Silakan langsung join zoom lagi yang link yang tadi yang pertama ya. Baik, kita selesaikan secepatnya sebelum setengah 6 coba. Baik, yang berikutnya yang ke-9 itu digital security, keamanan digital. Jadi bertujuan untuk melindungi data pribadi dan aset digital dari ancaman kejahatan cyber. Kesadaran dan tindakan preventif dalam menjaga keamanan digital dalam membantu pengguna menghindari ancaman seperti peretasan akun dan pencurian identitas. Contohnya rutin mengganti password akun media sosial dan email dengan kombinasi yang kuat untuk mencegah peretasan. Kadang-kadang webnya webnya prodi, webnya kampus diretas, dihack. Kadang-kadang Instagramnya jurusan gitu di dihack. Itu makanya harus rutin mengganti password ya, rutin mengganti password. Kemudian mengaktifkan autentikasi 2 faktor 2FA pada akun penting guna meningkatkan lapisan keamanan terhadap akses yang tidak sah. Nah, kemudian waduh, matiin. Nah, kemudian memahami aspek-aspek ini dapat membuat orang lebih pintar dan lebih aman untuk berpartisipasi dalam dunia digital. Kemampuan digital yang sangat baik membantu setiap orang menciptakan ekosistem digital yang lebih terintegrasi, lebih aman, dan lebih menguntungkan. Kemudian memahami dan menerapkan 9 komponen di atas tadi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi kewarganegaraan digital yang baik. Berkat akses digital yang adil, memahami etika digital dan hukum digital, dan menjaga keamanan dan kesehatan dalam penggunaan teknologi. Kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan lebih bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu,
Semua pengguna teknologi perlu terus belajar dan meningkatkan kemampuan digital mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan cepat di dunia digital. Tadi ya, kalian sebagai mahasiswa ITPLN harus memahami 9 aspek tadi. Harus memahami dan bisa menerapkan. Harus punya digital etik, punya kemampuan literasi digital yang baik, punya kemampuan komunikasi digital yang baik, kemudian tahu hukum digital, ya, ya tadi ya, tidak asal posting dan seterusnya tadi ya. Oke, saya kira itu untuk kuliah kita sore hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak ada. Sekarang tercatat di Zoom ada 53 akun. Tadi saya lihat ada 55 akun dengan saya ya. Tolong teman-temannya disuruh masuk. Yang tadi belum join lagi, suruh join lagi. Saya absennya saya panggil aja ya, biar biar saya nggak nanti double kerjaan ya. Naik motor siapa ya? Coba yang saya panggil nanti buka kameranya ya. Kelas C dulu aja. Oh nggak bisa ya, karena masih besok ya. Nggak bisa, berarti saya ini aja screenshot aja. Oke, oke saya screenshot, tolong dibuka kameranya. Ada yang sudah di kampus, ada yang sudah di Duri Kosambi, ada yang lagi di bandara tadi, ada yang lagi di pelabuhan, ada yang di pantai nih, ada yang di bulan, mana lagi nih? Dibuka kameranya. Salwa, Adit Saputra, Hadir, Pak. kameranya. Dian Marhaman, Farhan Fahrudin, Ki Agus, Adit Maaf Bapak, Saputra. Dian hadir Pak. Dibuka kameranya. Dibuka kameranya. Farhan. Kamera saya lagi bermasalah Pak, nggak bisa Hmm. dibuka. Iya, 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 iya. Adit Saputra. Adit, Farhan. Bapak, maaf. Izin masuk, Pak. Bapak Hamidah bareng sama Alia Nazwa pas soalnya lagi di perjalanan HP-nya baterainya habis. Nggak bawa casan. Dari tadi join kok, Pak. Silakan chat di grup ya. Takut saya lupa. Silakan yang double-double ya bilang aja di grup ya. Karena yang saya baca di akun akun Zoom-nya. Hmm. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Maaf ya,